Sekali lagi shalom, selamat sore. Semangat sore. Haleluya, semua sehat luar biasa, amin. Puji nama Tuhan, kita bisa bertemu lagi sore hari ini. Saya percaya semua karena pemeliharaan perlindungan Tuhan atas kita, sehingga kita bisa ada di tempat ini sore hari ini. Mari siapkan hati kita, sama-sama kita membawa syukur kita di hadapan Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Sebab Tuhan itu baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Apabila sore hari ini kami ada di tempat ini, semua karena kebaikan kemurahan-Mu ya Tuhan. Dan kami datang Tuhan dengan ucapan syukur. Kami mau mencari wajah-Mu. Kami mau bertemu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allah, aku hendak bermasmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang
Tuhan manis karunia,
Terima kasih Tuhan untuk sepanjang minggu ini Tuhan. Kami boleh datang kembali di bait-Mu yang suci ini Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Mungkin seberapa yang hadir Tuhan. Ada yang masih dalam tengah perjalanan Tuhan. Mohon belas kasih-Mu melindungi. Tutup bungkus dengan darah kuasa-Mu, tibakan tempat ini. Biar kami boleh bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih. Kami terlalu percaya Tuhan bahwa Engkau senantiasa mengawali, memimpin acara ini Tuhan, dari awal tenang sampai akhirnya Tuhan. Kami buka bagian ini dengan mengucap doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan berikanlah kami seperti kami melakukan dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur senantiasa. Amin. Haleluya, amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Yang kiri kanan, berikan high five kiri kanan. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Angkat tangan kita, berikan tepuk tangan bagi Dia.
dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan untuk kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Tiada terukur kasih setiamu Tuhan. Sama-sama. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Akan jauh tinggi banyak masih langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan kasih setiamu. Kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Katakan jauh tinggi banyak kasih Tuhan. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Dengan segenap hati katakan, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku bersorak memujikan. Siapa namanya? Yesus. Padamu kasih anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi banyak kasih Tuhan. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Dengan segala hati kasih setiamu besar selamanya. Hati kami melimpah dengan syukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku bersorak memuji. Siapa namanya? Besar anugerahmu, akan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi banyak kasih langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu. Kasih setiamu besar selamanya. Segenap hati katakan setiamu. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Haleluya. Coba lihat kiri kanan, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Mau lebih lagi dalam hadirat Tuhan? Saya percaya di saat kita dalam hadirat Tuhan, setiap kita, apapun permasalahan kita, apapun, saya percaya di dalam hadirat Tuhan, jika kita bersungguh-sungguh, Tuhan akan bertemu dengan kita. Dan apapun permasalahan yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi, seberat apapun,
Dia akan memberikan damai sejahtera dan sukacita, ketenangan. Sebab Dia Tuhan yang setia. Dia setia akan perkataan firman-Nya, dan Dia tidak pernah mengingkari firman-Nya. Percaya dengan segenap hati, datang di hadapan Tuhan dengan kesungguhan hati. Sebab Dia Tuhan yang sudah menyembuhkan, Dia memulihkan, dan Dia memberkati saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih.
yang layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Katakan ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus. Ku sembah. Ku sembah Yesus. Katakan dengan segenap hati, ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang bertata di bumi dan di surga. Tuhan, kami anak-anak Engkau di tempat ini Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Kami siap untuk melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, kami punya Allah yang hidup, Allah yang bertata di kerajaan surga. Terima kasih Bapakku yang baik. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biarlah setiap firman yang ditaburkan pada malam hari ini itulah suara daripada Tuhan. Kami anak-anak Engkau mau menjadi seorang murid, duduk manis mendengarkan. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami semua. Yang siap untuk menerima firman, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih pemain musik WL dan singer hari ini luar biasa. Tuhan Yesus baik, amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Hari ini diberkati. Amin. Amin. Ini adalah minggu pertama Bapak Ibu. Kita welcome to November. Bulan baru, berkat baru. Kita percaya bahwa setiap hari semuanya adalah baru. Amin Bapak Ibu. Kita datang ke tempat ini. Kita datang memuji, memuliakan Tuhan. Kita datang menyembah Allah yang hidup. Semua yang kita lakukan untuk satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Nah, apakah yang membedakan setiap kita yang hadir pada malam hari ini? Apa Bapak Ibu yang membedakan setiap kita pada malam hari hadir tempat ini? Kulitkah? Warnakah? Rambutkah? Atau badankah? Yang membedakan setiap kita di dalam suatu komunitas gereja adalah iman pribadi kita masing-masing Bapak Ibu. Iman, kita percaya sesuatu yang tidak kita lihat tapi kita percaya. Terima kasih. Pada sore hari ini saya akan membagikan sebuah firman tentang mempunyai iman yang sejati Bapak Ibu. Tema pusat adalah Ibrani 12 ayat 5 sampai dengan 6 adalah disiplin. Tapi pada malam hari ini saya akan membagikan dari bagaimana sih kita mempunyai iman sejati Bapak Ibu. Bagaimana kita mempunyai iman di dalam kehidupan kita. Ada yang tahu? Ya, Pastor. Cara memiliki iman. Mendengar firman Tuhan, ada lagi? Melakukan bagian. Melakukan bagiannya. Nah Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, kita buka dulu natsnya di Matius 17 ayat 14 sampai 20. Matius 17 ayat 14 sampai 20. Saya sudah siapkan. Kita akan baca bersama-sama secara
Kita baca dulu di ayat 14. 1, 2, 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Ayat 15. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit, ayam, dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Ayat 17, ayat 16. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Ayat 17. 1, 2, 3. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Ayat 18. Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Ayat 19. Bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Nah, ayat terakhir, ayat 20. 1, 2, 3. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dan tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Amin, Bapak Ibu. Memiliki iman yang sejati. Iman adalah menjadi hal yang penting dalam kehidupan orang percaya, sebagai landasan dari setiap harapan dan bukti semua yang tidak kelihatan. Siapa yang di sini memiliki iman kepada Yesus Kristus? Amin. Angkat tangan. Semua atau saling seberapa? Amin. 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 Nah, Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu mengukur iman Bapak Ibu di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu? Pernahkah? Ada yang pernah? Boleh deh? Ada yang pernah mengukur iman Bapak Ibu? Apakah mempunyai iman seorang Abraham? Apakah mempunyai iman seorang Daud? Apakah punya iman yang pribadi Bapak Ibu sendiri? Ada yang mau bersaksi? Ada yang mau sharing? Satu. Amin, Bapak Ibu. Iman. Tuhan Yesus melihat di dalam kehidupan manusia, iman itu ada 3 tingkatan, Bapak Ibu, yang saat ini terjadi di dalam kita semua saat ini mengalami kehidupan. Yang pertama itu di ayat 17. Katakan bagaimana 17, boleh buka. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, Bapak Ibu. Artinya tidak punya iman. Tidak punya iman, Bapak Ibu. Artinya tidak punya iman. Kenapa dia tidak punya iman? Tidak percaya dan sesat. Kalau sesat berarti kan jauh daripada Tuhan. Dia tidak membiarkan Roh Kudus untuk memimpin hidupnya, sehingga apa yang dilakukannya, hidupnya amburadul, Bapak Ibu. Sesat. Kalau anaknya sesat gimana, Bapak Ibu? Hilang, jauh dari kebenaran. Kalau anak-anak yang tidak sesat, minggu ke gereja. Anak yang sesat, lari ke tempat yang lain. Hari Minggu dia bisa dugem kan, bisa enjoy. Bapak Ibu, tingkatan iman yang Tuhan mau dalam hidup kita ya, itu ada 3 yang terjadi saat ini di dalam setiap kita. Yang pertama adalah tidak beriman. Mari kita baca dulu di Yohanes 5 ayat 40. Yohanes 5 ayat 40. Boleh dibuka, Mbak Delvi. Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Artinya Bapak Ibu, dia tidak mau, Bapak Ibu. Artinya kita sebagai manusia kadang-kadang kita tidak mau datang kepada Tuhan. Di saat iman kita diuji, di saat kita menghadapi permasalahan hidup, di saat kita terjadi goncangan dalam hidup kita tidak mau datang kepada Tuhan. Datangnya kepada siapa? Orang kaya. Datang kepada siapa lagi? Manusia, sahabat. Kenapa
Kenapa terjadi seperti itu Bapak? Karena dia tidak punya iman. Kenapa dia tidak bisa punya iman? Tidak percaya dan sesat. Bagaimana hidup kita seorang anaknya yang mengaku, aku percaya kepada Yesus Kristus Tuhan yang hidup, aku percaya kepada Tuhan Allahku, satu-satunya juru selamat, yaitu Yesus Kristus, tapi tidak beriman, sesat, hidupnya tidak karuan. Kenapa Bapak yang bisa terjadi seperti itu? Karena dia tidak mau datang kepada Tuhan, datangi ke orang lain. Setiap ada permasalahan, setiap ada goncang, lari kepada orang lain. Oh, aku percaya orang itu dapat menolong. Oh, aku tahu orang itu dapat bantu. Salah Bapak Ibu. Hanya satu yang bisa membuka permasalahan kita menjadi berkat, itu pada Tuhan Yesus Kristus. Maka firman ini Yohanes 5 menekankan pada kita untuk datang kepada Dia untuk memperoleh hidup itu, bukan datang kepada orang lain. Ini harus ditegaskan Bapak Ibu, karena kadang kita menghadapi permasalahan hidup, kita tidak mau berserah kepada Tuhan. Kita maunya shortcut, kita maunya cepat, tapi kadang-kala itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Yang kedua, boleh dibuka di ayat Yohanes 5 ayat 43. Kenapa kita menjadi orang yang tidak percaya, tidak sesat? Mari Pak Arko boleh baca Yohanes 5 ayat 43, ada di depan Pak Arko. Yang keras Pak. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jika orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Teguran kedua Bapak Ibu, kenapa kita tidak punya iman? Kenapa kita tidak beriman dalam hidup kita? Karena kita tidak percaya dan kita tidak sesat. Yang pertama, kita tidak datang kepada Tuhan. Yang kedua, aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Why? Kita udah percaya loh, setiap kita melihat cerita Tuhan Yesus di dalam pengalaman hidup kita, Tuhan sudah bantu di saat kita susah. Kadang kita tidak percaya, tidak mau menerima Dia 100% sebagai Allah yang hidup. Oke lah, saya sudah ditebus. Terus apa yang kamu lakukan? Kembali ke kehidupan lamamu, kembali ke kesenangan duniamu yang sudah kamu jauhkan dari hidupmu, atau kamu datang dan menerima Tuhan? Kamu harus menerima Tuhan dalam hidupmu. Aku percaya kepada Allah Bapakku yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, dan kamu datang serta menerima Dia. Itu yang Tuhan mau. Jikalau orang lain datang atas nama sendiri, kamu akan menerima Dia. Ini suatu teguran Bapak Ibu. Jikalau kamu datang atas orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima Dia. Jangan Bapak Ibu. Kita tetap harus menerima Tuhan, datang kepada Tuhan dan menerima Tuhan sebagai juru selamat. Yang ketiga, Pak Nabi boleh di Yohanes 5 ayat 47. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimana kamu akan percaya apa yang akan kukatakan? Ini ayat 47 menekankan tidak percaya. Makanya tingkatan iman di dalam setiap hidup kita itu ada 3. Manusia itu diuji setiap harinya. Kadang-kadang kita jatuh, kita putus asa, tapi balik lagi. Jangan terlalu lama di dalam kubangan itu, mengingatkan kita kembali. Dan kenapa orang bisa tidak percaya dan sesat? Itu tadi, karena dia pertama, dia tidak mau datang kepada Tuhan. Yang kedua, dia tidak mau menerima Tuhan. Dan yang ketiga, dia tidak mau percaya kepada Tuhan. Terus solusinya apa Pak? Kalau ketemu orang seperti ini, solusinya apa Bapak Ibu kalau ketemu orang seperti ini?
Ada yang punya pengalaman, punya teman seperti ini, yang dulunya ibadah tiba-tiba jatuh dan tidak beriman karena suatu proses hidup yang dialaminya sehingga dia tidak percaya kepada Tuhan dan sesat jalannya. Solusinya adalah kita harus mengerti dulu. Yang pertama adalah untuk apa kita diciptakan, yang terutama. Yang kedua, tujuan hidup kita. Dan yang ketiga, hidup kekal yang diberikan Yesus. Apa yang terbaik dalam hidupmu? Apa yang dalam diri manusia itu yang paling menyenangkan hati Tuhan? Jadi gini Bapak Ibu, tujuan hidup kita sudah tersesat, jatuh, terus tiba-tiba kita punya inisiatif untuk bangkit dari apa yang sudah kita alami. Nah, kita yang harus kita mengerti dulu adalah siapa kita, tujuan hidup kita apa, dan apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Karena apa Bapak? Kalau kita tidak tahu siapa kita dan tidak tahu tujuan hidup kita, itu percuma. Di Kejadian 1 ayat 27, boleh dibuka Pak Dewi. Kejadian 1 ayat 27. Tadi sudah ada, sudah tak bikin. Kejadian 1 ayat 27. Kejadian 1 ayat 27, ada yang mau baca? Boleh? Pak Yosef, Kejadian 1 ayat 27. Kejadian 1 ayat 27. Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Nah, kita mengerti siapa kita. Kita adalah gambaran Allah. Kita segambar dan serupa dengan Allah dalam hidup kita. Toh, itu sudah jelas Bapak Ibu. Kita harus mengerti itu dulu, baru kita bisa mengerti tujuan hidup kita sebagai anak-anak Allah. Nah, yang kedua, gambaran iman pada seorang manusia adalah yang pertama itu tidak beriman, Bapak, benar-benar tidak beriman. Artinya itu kalau dibilang sudah benar-benar hancur, jadi banyak perubahan. Jadi yang kedua adalah kurang beriman, dari tidak beriman sampai kurang beriman. Boleh ayatnya dibaca di ayat 20a. Matius, yang tadi Matius 17 ayat 20a. Boleh dibuka kembali Pak Daud. Matius 17 ayat 20a. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab kurang percaya artinya kurang percaya itu setengah-setengah Bapak Ibu. Kalau kemarin saya sempat bilang sekilas dengan Bapak Markus di doa pagi, keraguan-raguan ya Pak ya, ragu-ragu, setengah hati. Iman kita tidak benar 100%, tapi cuma 50%, atau cuma 25%. Jadi keraguan-raguan itu ada dalam hidup kita Bapak Ibu. Murid-murid Yesus juga dilihat dari anak sini, dia ragu-ragu ya, karena dia tidak bisa. Dia sudah melihat Tuhan Yesus menyembuhkan, melakukan mujizat, tapi imannya murid-murid ini ada keraguan Bapak Ibu. Jadi apa yang dilakukan setiap mereka, apapun orang Kristen yang mempunyai iman ragu-ragu, datang ke gereja hanyalah rutinitas, hanyalah tugas. Dia tidak tahu bahwa siapa dia, hidupnya dia sudah ditebus Bapak Ibu. Dia segambar dan serupa Allah, tapi respon dia sebagai anak yang telah ditebus dan serupa dengan Allah dibalas dengan imannya setengah-setengah. Tuhan pasti kecewa Bapak Ibu. Tuhan mau setiap kita melakukan untuk Tuhan tidak setengah-setengah.
Setengah on fire, lama-lama redup. Setengah on fire, lama-lama redup. Sampai kapan kita mau puncak, Bapak Ibu? Sampai kapan kita mau puncak? Kita mau memberikan Tuhan Yesus yang terbaik. 1 minggu, 2 minggu berjalan baik, on fire. Setelah 2 minggu ke 3 minggu, mulai apinya redam kecil. Kita tidak mau seperti itu, Bapak Ibu. Roh di dalam hidup kita itu harus dikasih makan. Jadi Bapak Ibu, jangan tidak pernah membaca firman Tuhan. Setiap yang ada di kejadian kita di dalam dunia ini, semua ada di Bible. Semua sudah dibukakan oleh Tuhan lewat Alkitab itu. Alkitab itu yang akan menguatkan setiap hidup kita. Di saat kita jatuh, di saat iman kita berkurang, di saat kita tersesat, dikuatkan kembali dengan firman Tuhan. Kita baca firman, saya baca Pak setiap satu pasal setiap malam, tapi cuma baca, renungkan, lakukan. Karena kalau kita cuma baca, cuma sekilas, habis baca selesai hilang. Renungkan setengah, lakukan, itu baru bagus. Iman yang terjadi sehari di kehidupan manusia adalah tidak beriman, kurang beriman, terjadi yang namanya keraguan di dalam hatinya. Oh, kenapa sih kok kita bisa ragu-ragu? Hidup saya loh, saya sudah melakukan apa yang Tuhan mau. Saya melayani Tuhan, saya datang setiap hari Minggu, seminggu saya 4 kali ibadah. Tapi kok hidup saya tidak berubah saja, ekonomi saya sama saja. Saya pinggang saya sakit terus, terjadi keraguan Bapak Ibu. Setiap Tuhan mau, waktunya Tuhan, kehendaknya Tuhan yang terjadi Bapak Ibu. Bukan kehendak kita sebagai manusia. Kita tidak minta, Tuhan aku sudah melayani, Tuhan besok berkati. Kalau Tuhan belum mau, kalau belum waktunya Tuhan, tidak akan terjadi. Tapi kalau Tuhan sudah berkehendak, tidak ada yang bisa menutup Bapak Ibu. Dan itu kadang terjadi keraguan dalam hidup kita. Manusia kalau sudah terjadi masalah, yang ada adalah cemas, ragu, gelisah. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan diajar untuk setiap permasalahan yang ada, terobos, breakthrough, terabas itu Bapak Ibu. Permasalahan ada menjadi kekuatan kita sehingga kita dapat melangkah lebih lagi, bukan menjadi hambatan kita, tapi menjadi kekuatan kita melangkah ke depan. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai anak-anaknya yang kuat, sehingga iman itu tumbuh Bapak Ibu. Ada masalah, aduh, ini kita aduh. Ada masalah, aku bisa pasti. Kuatkan Bapak Ibu. Keraguan itu hilangkan, kuatkan dengan perkataanmu positif. Aku bisa. Jangan mendrive otakmu untuk kamu tidak bisa. Itu akan melemahkan imanmu Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu. Mungkin saat ini kalau saya sendiri terjadi transportasi online dengan teman-teman, melihat situasi yang low season, pasti orang akan berkata, waduh Pak, sepi. Karena mereka nggak percaya Tuhan. Saya tetap percaya. Apa yang saya percaya Tuhan bukakan. Yang lain mungkin low, saya standar saja. Saya bisa selalu. Apa yang menjadi target saya tiap hari, saya dapat. Karena setiap hari saya berkata positif Bapak. Itu yang akan membuat imanmu kuat, mendrive otakmu untuk tetap percaya pada Tuhan. Kuat. Ya memang saya itu low season, tapi kita anak-anak Tuhan berbeda. Iman disinilah kita diuji Bapak Ibu. Di saat masalah itu ada, kelihatan bagaimana imanmu.
Karena iman itu dapat teruji kalau kamu punya masalah. Tapi kalau kamu tidak ada masalah, kamu hidupnya enak-enak saja, ya kamu akan menggampangkan. Tuhan mau dalam hidup kita tetap beriman. Tubuhkan iman itu, kuatkan iman itu, Bapak Ibu. Cara mengatasi terjadi keraguan adalah yang pertama, boleh dibuka di Roma 8 ayat 28. Ini pasti semua sudah hafal ayat itu ya, Bapak Ibu. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang, ya tadi benar Pak Yerdi, benar. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam setiap kehidupan kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala permasalahan hidup kita. Jangan khawatir Bapak Ibu. Setiap permasalahan pasti endingnya bahagia. Tapi bagi yang mengasihi Dia, ada bagi mereka yang mengasihi Dia, responi setiap masalah dengan iman yang kuat Bapak Ibu. Tetap percaya. Jangan mau kita di-drag dengan pikiran negatif. Jangan mau kita di-drag dengan pikiran yang membuat down iman kita. Makanya Bapak Ibu, baca firman Tuhan, kuatkan dengan firman Tuhan. Semua itu ada jawabannya di Bible Bapak Ibu. Tidak ada yang tidak ada jawaban. Semua masalah ada di muka bumi, semua ada di Bible. Yang ketiga, kita percaya bahwa kita percaya bahwa untuk mengatasinya pertama adalah Roma 8:28. Percaya bahwa Allah turut bekerja dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua adalah menghitung kembali kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, selama hidup Bapak Ibu pernah menghitung kebaikan seseorang nggak yang telah dilakukan orang itu? Ada nggak yang pernah nggak menghitung kebaikan seseorang yang telah dilakukan kepada Bapak Ibu? Pernah nggak? Nggak pernah nggak biasa. Kenapa? Kita melihat gini loh. Tuhan sudah memberikan kita hidup. Tuhan sudah memberikan napas kehidupan sampai saat ini. Tuhan sudah memberikan kita hidup berlimpah dari apapun yang orang lain ada. Nah, kita menghitung hari-hari yang Tuhan telah berikan kepada kita, kebaikan kita selama kita hidup. Betapa besarnya. Bisa nggak dinilai dengan uang yang Tuhan berikan kepada setiap kita? Bisa nggak dinilai dengan uang? Tidak bisa hidup. Kita telah diberi hidup loh Bapak Ibu. Orang kaya kadang-kala punya banyak uang, tapi mereka punya banyak pikiran. Kita orang sederhana dikasih hidup, kasih keterangan Tuhan, itu puji syukur. Karena beban kita semakin kecil. Tapi ingat Bapak Ibu, berkat itu tidak terhingga. Kalau Tuhan mau buka, Tuhan bukakan. Kita belajar di sini adalah untuk bagaimana kita mengatasi keraguan dalam hidup kita. Itu loh kembali hari-hari Tuhan yang sudah Tuhan berikan padamu. Ada nggak Tuhan pernah capek nolong kamu kamu tolong terus. Ada nggak Tuhan capek nolong kita? Nggak ada. Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan selalu ada di dalam setiap hidup kita. Kita mau nyetir sendiri, Tuhan ada. Roh Kudus dalam hidup kita yang menjaga. Kita mau kemana pun Tuhan ikut serta menjaga kita Bapak Ibu. Maka kita harus mengerti bahwa kita harus menghitung setiap kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Yang ketiga adalah bagaimana kita mengatasi ketakutan dan keraguan. Bangunlah komunikasi dengan Tuhan, mengerti firman Tuhan, terhubung kembali dengan Tuhan. Mazmur 139 ayat 7. 1, 2, 3.
Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Kejar Tuhan, kejar firman-Nya. Roh kita tidak bisa pergi dengan roh Tuhan. Bangun komunikasimu. Nah, Bapak Ibu ini gila dulu, disiplin nih. Kalau saya bilang setiap hari Sabtu jam 6 pagi sudah standby early morning blessing. Apinya mengobar-ngobarkan sampai mengganggu di dunia Usiska dan nanti itu. Karena kita semangat banget. Tiap pagi kita on fire. Kemarin Sabtu kemarin, wah puji-pujiannya sungguh luar biasa. Kita terasa sekali hadirat Tuhan. Nah, Bapak Ibu, janganlah kita padamkan api itu. Roh itu kita belum kita kasih makan, Bapak Ibu. Boleh Pak saya dengerin lagu di musik di mobil, tapi luangkan waktu yang terbaik buat Tuhan. Kalau kita di sini ada jadwal early morning blessing, sama-sama kita hadir di tempat ini untuk menerima hadirat Tuhan, datang kepadanya. Untuk kalau flash itu kalau olimatic itu namanya flashing ya, flashing. Nah, roh kita juga perlu loh dikasih makan, flashing terus dengan spirit daripada Tuhan. Nah, datang kepada Tuhan, jaga hatimu dan dekat dengan Tuhan sehingga imanmu akan bertumbuh. Hilanglah keraguan-keraguan. Yang ketiga adalah iman yang Tuhan mau dalam hidup kita yang saat ini adalah sebagai manusia adalah iman seperti biji sesawi. Ada yang pernah lihat biji sesawi ya? Dia besar atau kecil kan? Kecil ya Bapak Ibu, kecil biji sesawi. Iman yang dikehendaki Yesus adalah iman seperti biji sesawi, meskipun paling kecil dari segala benih pada zamannya, tetapi sesawi memiliki ketangguhan untuk tetap bertumbuh dalam kondisi apapun. Ingat Bapak Ibu, ini dalam kondisi apapun biji sesawi ini, benih ini tetap kuat. Musim dingin, musim panas, musim setengah-setengah atau summer, dia tetap kuat. Nah, dia mau kita hidup seperti ini Bapak Ibu. Iman kita harus seperti ini. Walaupun biji sesawi kecil, walaupun iman kita masih bertumbuh dari kecil ke besar, tapi saat kita menghadapi berbagai cobaan hidup, apapun itu tetap kuat. Goyah, tidak goyah. Digoncang apapun tetap kuat. Digeser tidak bisa. Diangkat tidak bisa. Kokoh Bapak Ibu. Itu yang Tuhan mau kepada setiap hidup kita sebagai anak-anaknya, memiliki iman sebesar biji sesawi. Iman sejati juga seharusnya demikian, tetap bertumbuh meskipun sulit, tetap menancapkan akar-akar yang semakin dalam di tengah tantangan. Jika kita memiliki iman model seperti ini, hal-hal yang mustahil akan terlaksana di dalam kehidupan kita. Pernahkah Anda mengalami iman sejati seperti yang biji sesawi yang bekerja dalam hidup Anda? Pasti pernah dong. Gak mungkin Tuhan gak pernah menolong hidup Bapak Ibu sehingga iman di dalam diri kita itu kuat. Pasti pernah. Maka Bapak Ibu, Tuhan berkata kepada setiap kita, walau keadaan saat ini, manusia saat ini, kehidupan saat ini, itu ada manusia yang tidak beriman, ada manusia yang kurang beriman. Tapi Tuhan mau kita di top level kita saat ini adalah kita menjadi iman kita seperti biji sesawi yang bertumbuh dari kecil menjadi besar, kuat, kokoh, dan dapat menghadapi setiap cobaan hidup dalam setiap hidup kita. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kemudian potong musik dulu. Kita akan melakukan perjamuan kudus. Sebelum kita akan melakukan perjamuan kudus, kita akan menyanyi Ku hidup oleh nama Tuhan, Tuhan yang besar. Ku hidup. Ya.
Mari kita satu dalam. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, terima kasih atas kesempatan kami sampai saat ini masih diberi napas kehidupan Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu, terima kasih atas anugerah-Mu, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada setiap kami Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini Tuhan kami akan melakukan perjamuan kudus Tuhan. Kami mau merespon kembali setiap apa yang Tuhan sudah lakukan kepada setiap kami Tuhan. Tuhan, kami anak-anak Engkau, berikanlah kami iman sebagai seorang yang biji sesali Tuhan. Karena kami mau Tuhan hidup kami diproses terus Tuhan, sampai kami dapat melewatinya dan kami mempunyai dan berdampak hidup kami kepada orang sekitar kami. Terima kasih Bapakku yang baik, kami akan mengambil perjamuan kudus. Haleluya. Bapak Ibu, angkatlah roti ini. Bapak Ibu, angkatlah roti ini di atas kepala Bapak Ibu. Kita melakukan perjamuan kudus sebagai peringatan akan kematian Yesus, sebagai sarana pemberitaan kematian Yesus sampai Ia datang kembali, sebagai lambang persekutuan orang percaya dengan Tuhan Yesus, sebagai lambang kesatuan orang percaya sebagai tubuh Kristus. Firman Tuhan berbunyi, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Angkatlah anggur ini di atas kepala Bapak Ibu. Demikian juga Ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimanfaatkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari sama-sama kita minum dalam nama Bapa. Musik boleh berjalan. Keras terus kita. Tak terbayang bersamamu.
Baik, kita akan memberikan persembahan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Semuanya semangat ya. Haleluya. Sama-sama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau menyertai hidupku. Jagat jiwa dan pengharapan, Ku serahkan rencana-Mu, Kau raja atasku. Hanya Kau, hanya Kau yang layak ditinggikan. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Baik, kita akan doakan untuk persembahan. Doa persembahan. Kita doa persembahan dulu ya. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat berkat-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami, buat pemeliharaanmu yang ajaib. Sore hari ini kami telah memberikan persembahan. Tuhan, Engkau tahu kedalaman hati kami. Kami memberikan dengan sukacita apa yang kami punya itu. Dan kami percaya berkat-Mu terus melimpah dalam kehidupan rumah tangga kami, pekerjaan dan usaha kami. Dan Tuhan memberkati persembahan ini agar digunakan tempat sasarannya Tuhan, dikelola dengan baik ya Tuhan, untuk pelebaran kerajaan-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita memasuki bulan baru November ya. Sebentar ini Galileo ulang tahun di tanggal 28 ya. 28 ya Pak Yosef ya. 28 ya Pak Yosef ya. Oh 29. Tapi Pak Yosef beserta Galileo yang merayakan bersama kita di tempat ini. Mana Galileo? Sebelum ditiup, boleh naik bis dulu. Kita angkat satu lagu lagi, Happy Birthday, gitu, dari liriknya. Happy birthday to you. Happy birthday.
Tuhan, terima kasih atas bertambah umur 1 tahun kembali untuk Galio Tuhan. Kami mau Tuhan, anak ini yang saat ini bertambah usianya lebih lagi mengenal Tuhan, menjadi anak yang taat dan setia kepada Tuhan dan orang tua, mendengar setiap seruan perintah Tuhan dan orang tua di dalam kehidupannya. Tuhan yang memberkati Galio di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memproses Galio. Tuhan yang akan memberikan kesehatan dalam setiap penyakitnya. Tuhan yang akan memberikan berkat limpah, umur panjang, kepintaran daripada Tuhan turun tercurah oleh kepada Galio. Tuhan yang juga memberkati pendidikannya. Tuhan jagai sehingga anak ini saat ini menjadi anak yang pintar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa untuk orang tuanya, Bapak Yosef yang menjaga Galio. Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan, usaha pekerjaan diberkati sehingga apa yang dilakukannya dapat menyenangkan Galio dalam hidupannya. Terima kasih Bapakku yang baik, kami serahkan keluarga yang kecil ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Allah kami yang hidup Tuhan kita. Haleluya. Amin. Nah, potong tumbangnya nanti ya. Kita kami merasa terberkati Tuhan dengan firman-firman yang telah hamba-Mu sampaikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau Tuhan untuk belajar taat dan setia, dan terlebih Tuhan kami mau melakukan apa yang menjadi bagian kami Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan secara khusus Tuhan buat Bapak Gembala, Ibu Pastor Hari dan Ibu Geta sebagai gembala kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Berkati beliau Tuhan, berkati pelayanannya Tuhan, berkati usaha dan pekerjaannya Tuhan, dan terlebih anak-anaknya Tuhan, keluarga besarnya Tuhan Kau berkati, dan terlebih Tuhan Engkau memberkati jiwa-jiwa yang ada di tempat ini Tuhan, untuk sebagai seorang gembala yang baik Tuhan, yang mengasihi Tuhan, terlebih mengerti akan segala pergumulan setiap jemaat yang ada di sini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Jilas ini akan berkembang dan berkembang dan berkembang Tuhan. Kami percaya Tuhan, karena ada kuasa di tempat ini Tuhan. Kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan hanya bisa mengandalkan Tuhan dan melibatkan Tuhan di dalam setiap kegiatan ibadah di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh berada di tengah-tengah keluarga Jilas di tempat ini Tuhan. Berkati Tuhan Bapak Gembala dan Ibu Deta Tuhan yang sedang di Malaysia Tuhan, untuk pelayanan Tuhan. Berkati kesehatannya Tuhan, berkati segala aktivitasnya Bu Deta Tuhan, dan kembalikan kembali pulang di Denpasar dengan selamat Tuhan, untuk bertemu dengan keluarga di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat tim PAW yang sungguh luar biasa Tuhan, yang sudah membawa pujian dan penyembahan sungguh luar biasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada tengah-tengah di tempat ini Tuhan, dan tim musik, WL, singer Tuhan, apapun yang di kerinduan pergumulan mereka Tuhan, kami percaya Tuhan
Engkau punya rencana indah dalam setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Berkati Tuhan tim WAW di tempat ini Tuhan, dan berkati pelayanan dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja di tempat ini Tuhan. Berkati Tuhan gereja ini Tuhan. Berkati tetangga kiri kanan kami Tuhan. Biar gereja Cilet Tuhan boleh diberkat Tuhan di sekitar ini Tuhan, dan terpenting juga Tuhan, berkati pujian dan penyembahan di tempat ini Tuhan. Biar apa yang menjadi kerinduan gereja ini Tuhan boleh terdengar Tuhan di sekitar lingkungan tetangga kiri dan kanan Tuhan. Biar pujian dan penyembahan di tempat ini Tuhan boleh menjadi berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan tidak akan pernah menutup berkat anak-anak percaya dan mengandalkan Tuhan. Tapi Tuhan akan membuka pintu-pintu berkat buat jiwa-jiwa yang hadir untuk datang bersekutu dan berdoa dan menyembah di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau akan memberikan yang terbaik Tuhan Yesus. Dan juga berkati Bu Siska Tuhan sebagai pengelola tempat ini Tuhan, dan lebih keluarganya, anaknya Tuhan berkati, usahanya Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan, saat ini Bu Siska sedang mengalami kelemahan dalam tubuhnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan sembuhkan segala sakit apapun yang Bu Siska alami Tuhan. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, kemenangan terjadi Tuhan. Dan Tuhan Yesus akan sembuhkan dan memberikan kesehatan yang sempurna buat Bu Siska Tuhan. Biar Bu Siska boleh melakukan aktivitas kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Berkati Bapak Presiden, wakilnya hingga aparat yang paling bawah Tuhan berkati. Apapun Tuhan, berikan roh yang takut akan Engkau Tuhan. Biar bangsa kami menjadi bangsa yang benar-benar Tuhan berkati. Dan terlebih Tuhan, bangsa ini akan menjadi bangsa yang penuh dengan kemuliaan dan banyak orang bertobat karena memuji dan menyembah nama Engkau Tuhan. Di mana kami berada Tuhan, saat ini kami berada di Pulau Bali Tuhan. Berkati Pulau Bali Tuhan. Meskipun banyak Tuhan pulau-pulau, banyak pura-pura dan tempat-tempat besar di sini Tuhan, saya percaya Tuhan, gereja kami, gereja di Bali Tuhan akan jadi gereja yang luar biasa Tuhan, dan Tuhan akan berkati Tuhan. Dan terlebih hamba-hambamu Tuhan, misi-misi yang akan melayani Engkau Tuhan, Tuhan akan bukakan jalan buat mereka yang ingin melayani jiwa-jiwa yang ada di Pulau Bali Tuhan, di mana kami berada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Pulau Bali akan menjadi pulau yang penuh dengan pertobatan dan penuh dengan kemuliaan. Hanya nama Tuhan Yesus yang disembah dan tinggikan dan dimuliakan, karena nama satu Tuhan yang penuh ajaib dan penuh kesehatan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pada malam ini kami boleh berdoa secara khusus Tuhan untuk Pulau Bali ini Tuhan. Dan terlebih Tuhan berkati hamba-hambamu Tuhan, di sana siapapun Tuhan, gereja-gereja di desa, di kota, di mana pun berada Tuhan, berikan roh takut akan Engkau Tuhan. Biar gereja-gereja di Pulau Bali Tuhan benar-benar menjadi gereja yang bertumbuh dan berkembang Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini, dan kami percaya Tuhan, Tuhan selalu memberkati gereja dimanapun berada, terutama gereja yang ada di tempat kami berada saat ini Tuhan, di Cileus Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan melimpah dan mengalir tempat ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kami satu hati Tuhan untuk berdoa untuk jiwa-jiwa yang ada di tempat ini Tuhan. Dan kemanapun mereka berada Tuhan, terutama saudara kami yang masih saat ini belum bisa hadir Tuhan, Tuhan lunakkan hati mereka, jamah mereka, lawat mereka Tuhan. Biar minggu depan mereka boleh hadir untuk beribadah dan memuji dan menyembah nama Engkau tempat ini Tuhan. Lawat Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini belum hadir Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, mujizat-Mu masih ada di tempat ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada malam hari Tuhan, kami berdoa untuk doa syafaat kami ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami sudah menerima berkat rohani Tuhan. Saat ini kami juga mau menerima berkat jasmani Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah memasak dan melayani kami Tuhan. Biar makanan kami yang kami makan Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam tubuh jasmani kami. Tuhan, kami percaya hari ini kami merasa diberkati sekali Tuhan dengan hamba-Mu Pastor Hari Tuhan, dan terlebih kami juga menerima berkat yang datang di surga untuk kami. Inilah doa ucapan syukur yang melalui kepala kami percaya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita satukan doa ini di Engkau ajarkan kepada setiap kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada itu. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan membuka berkat bulan November, berkat baru, setiap hari baru. Tuhan akan memberkati engkau dimanapun engkau berada. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Pergilah, jadilah terang dan garam dari malam hari ini, saat ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua. Jadilah hidupmu suratan terbuka, sehingga imanmu menguatkan bahwa engkau memiliki Yesus dalam setiap kehidupanmu, yang sudah terima berkat dan mau menjadi saluran berkat. Sama-sama katakan amin. Ibadah selesai, saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Tuhan Yesus memberkati.